berdoa dulu ya. Boleh, makan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat belajar kan? Oke. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Mau nggak? Enggak. Ahmad Fafian. Alvito. Sakit apa? Alisa. Azara Meka. Cemil. Dafa Restu. Dafa Rizky. Esau. Gabriela. Zalu Adrian. Gaby. Hana. Hana Monica. Jasmine. Jessica. Juliana. Kalina. Kanaya. Kaila. Karina. Maulida. Maxwell. Muhammad Dafa. Naira. Nazmi. Natasha. Nazala. Nikita. Rizal. Nurindra. Prabu. Rahma. Reska. Sheina. Siti. Dava. Ini spidolnya nyala semua nggak? Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita main game dulu. Mau? Oke. Oke, nama ice breaking-nya itu siapakah aku? Oke. Jadi sistemnya itu kelompok. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Gimana cara mainnya Bu? Nanti kalau Ibu nyebutin dulu misal aku monyet berhidup panjang dari Kalimantan. Aku sudah hidup di dekat sungai. Siapakah aku? Nah, cara jawabnya nanti kalian tiap kelompok itu berdiri, masing-masing orang belakang. Tiap orang menyebutkan jawabannya satu huruf satu. Jadi misal jawabannya bukan kan? Ya, Rahma tulis cuma satu huruf, misal huruf B, belakangnya tulis huruf E gitu. Oke, paham? Mau nyoba dulu nggak?
Ada berapa macam kemarin flora di Indonesia? Ya. Tiga kali ya. Tiga. Tiga Bapak. Yang mana? Apa aja tidak? Indonesia. Indonesia. Ya. Lain. Flora Indonesia. Flora itu kamu. Nih. Flora dari Sumatera sampai Kalimantan. Ya, terus? Terus Jawa Bali, Papua, Satu lagi. Wallacea. Kemarin. Kalau faunanya ada berapa kemarin? Tiga apa aja? Nah, berarti hari ini kita masuk ke Subang baru. Tapi sebelum itu kira-kira di rumah kalian ada yang punya tanaman nggak? Punya. Kalau yang peliharaan? Ada. Kalian pernah perhatiin nggak kenapa flora atau fauna di wilayah itu nggak semuanya bisa tumbuh? Ya. Kenapa kira-kira? Faktor. Iya, Oke, jadi berarti hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna Indonesia. Yang kedua akan mempelajari manfaat flora dan fauna di Indonesia untuk kesejahteraan manusia, dan yang terakhir ada metode konservasi flora dan fauna. Oke, sini kan kalian. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, faktor-faktor ini tuh ibarat kata kayak syarat buat si flora dan fauna itu tumbuh dan berkembang. Nah, kira-kira ada berapa? Empat. Ada iklim, Oke, yang pertama ada iklim. Boleh tolong dibacain sama Sofian. Coba dibaca. Iklim menggambarkan keadaan lalu lintas suhu udara, curah hujan, simpanan matahari, kelembapan, dan tekanan udara dalam waktu yang lama di wilayah yang luas. Oke, betul. Boleh tepuk tangannya buat Sofian. Oke, iklim. Kalau ngomongin soal iklim, di geografi itu ada bidang studinya sendiri. Namanya itu meteorologi dan klimatologi. Di bidang itu, iklim juga membahas mengenai suhu udara, curah hujan, dan juga sinar matahari. Ngomongin soal suhu udara, ada yang tahu nggak suhu udara itu apa? Suhu udara. Apa yang ada di pikiran kalian kalau ngomongin soal suhu udara? Panas, dingin, Oke. Lagi ya. Ini tolong biskuit. Nah, tahu nggak juga berapa? Itu ibarat kata ini bentuk permukaan bumi. Nah, di sini kan ada suhu kan? Ya. Kalau kita lihat, ini semakin naik kan semakin tinggi bentuk ininya, bentuk permukaan buminya. Nah, ini semakin tinggi. Ketika suhu itu berada di kisaran 23 sampai 20 derajat Celcius, dia sedang berada di dataran yang rendah. Lalu
semakin tinggi, suhu akan semakin berarti semakin apa? Dingin. Nah, biasanya setiap naik 100 meter, suhu udara itu rata-rata 0,5 derajat Celcius. Ya kan? Kalau kita lihat di sini di 0 meter suhunya itu kisaran 23 sampai 20 derajat, di 600 meter 22 derajat sampai 17 derajat. Jadi ini kategorinya daerah panas. Kalau ini berarti udah. Kalau ini sejuk. Yang paling tinggi itu ini. Oke. Oke, selain suhu udara, di sini juga ada yang namanya curah hujan. Apa itu hujan? Apa coba? Siapa yang berani? Oke, jadi Saya Kak. ya. Air yang turun dari awan setelah melalui proses penguapan. Oke. Satuan hujan biasanya apa? Apa Kak? Satuan curah hujan tau nggak biasanya apa? Apa? Milimeter kan sih? Ya, satu milimeter. Kira-kira di setiap wilayah curah hujan itu beda-beda nggak? Beda. Kalau kita lihat di daerah Kalimantan dan Sumatera, dia biasanya rata-rata curah hujannya tinggi atau rendah? Tinggi. Berarti ciri flora yang ada di situ apa? Kita hujan tropis. Terus kalau kita geser lagi ke daerah Nusa Tenggara, curah hujannya apa? Rendah. Oke, lanjut ke topografi. Nah, di geografi, topografi itu ada lagi bidang studinya. Namanya itu geomorfologi. Oke, banyak kan? Kalau tadi iklim apa? Kalau di geografi, topografi itu masuk ke studi geomorfologi. Topografi itu apa? Tahu nggak? bentuk tanah ini bentuk permukaan Bu. Ya, bentuk permukaan bumi. Kira-kira topografi di permukaan bumi itu ada berapa? Dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan. Oke, kalau kita lihat lagi balik lagi ke sini. Nah, ini nyambung ya. Antara iklim, topografi itu nyambung, ya kan? Kalau kita lihat topografi nih, berarti ini kan dataran rendah, sedang, tinggi kan? Kalau kita ngomongin topografi dataran rendah, nyambung lagi kayak tadi, suhu, ya kan? Kalau datarannya di bawah, ya, di sekitar bawah, suhunya akan panas, kan? Berarti semakin tinggi suatu tempat, semakin dingin. Oke, luasnya. Kira-kira jenis tanah apa yang akibat proses gunung berapi? Vulkanik. Biasanya dia punya manfaat apa? Tanah. Tanaman. Contoh tanamannya apa? Kira-kira. Contoh tanaman yang dari jenis tanah abu vulkanik. Ini apa? Coba cari dari kopi, strawberry, apa? Strawberry, apa? Ya, Oke, jadi tanah juga ini mempengaruhi
manusia, hewan dan tumbuhan. Oke, kenapa manusia juga masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi flora dan fauna? Ya, oke. Karena manusia juga itu bisa membantu persebaran si flora dan fauna. Contohnya aja kayak kalau kalian lihat taman safari, ya kan? Itu buatan kan? Siapa yang bikin? Ya. Berarti dia hewannya itu asli situ enggak? Kalau taman safari. Berarti ada proses yang namanya memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Itu berarti masuk juga ke dalam kategori manusia. Terus bisa juga hewan, misal hewan yang bisa membantu menyerbukan bunga. Nah, ya, ini juga masuk ke kategori si faktor. Oke, lanjut ke manfaat flora dan fauna untuk kesejahteraan. Oke, yang pertama dari sisi ekonomi, sumber bahan sandang. Tahu nggak apa itu? Kalau sandang apa? Ya. Contoh sandang dari apa? Dari wol bisa dijadiin baju. Kalau pangan, ya padi, beras. Kalau pakan, kayu. Kalau alat rumah tangga contohnya kursi, meja, lemari. Terus juga masuk ke dalam pertanian dan perikanan, juga kehutanan. Coba kalau nggak ada fauna ikan atau fauna sapi, ayam dan sebagainya, kira-kira kita masih bisa makan nggak? Anggaplah nggak ada hewan-hewan itu. Ya, jadi itu bisa juga menyebut sebagai sektor ekonomi. Terus juga bisa masuk ke komoditas ekspor. Indonesia juga bisa mengekspor hasil-hasil si floranya keluar negeri. Oke, lanjut ke menjadi daya tarik pariwisata alam. Contohnya apa? Di daerah mana yang Bali? Puncak. Bali. Oke, kira-kira banyak kan turis-turis yang tertarik untuk ke Indonesia? Ya. Terus juga menyediakan lapangan pekerjaan. Kenapa bisa begitu? Banyak wisata dijualan. Ya, kalau udah ada pertanian perikanan, kira-kira butuh orang yang mengolah nggak? Berarti butuh yang namanya pekerjaan. Terus dari segi kesehatan, yang paling sering itu dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Nah, apa kira-kira? Lalu ada segi sosial. Oke, menjadi sumber penghidupan masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, di sini juga ada sebagai budaya lokal dan identitas masyarakat atau tradisi. Contohnya itu di daerah Kalimantan, di salah satu gunung di Kalimantan. Jadi itu ritual awal sebelum mendaki itu harus memotong ayam. Ya, ayam. Ya, itu ritual yang dilakukan sebelum para pendaki puncak. Ya. Di daerah Kalimantan.
Oke, lanjut ke fungsi ekologis. Dari segi ekologis berarti tumbuhan itu juga bisa yang namanya menghasilkan oksigen. Oksigen dipakai lagi buat bernafas. Oke, ada yang tahu nih gambar apa? Oke, nih. Gambar apa kira-kira? Perbedaan. Ada yang bisa jelasin gambar apa? Pencemaran. Sebelah kiri itu daerah yang tercemar. Daerah yang tercemar. Oke, masih asli. Kira-kira kalau disuruh milih kalian bakal tinggal di mana? Kenapa kanan? Oh, nggak milih. Oke, karena tadi udah ada yang namanya pelestarian flora dan fauna kesejahteraan manusia. Nah, dibutuhkan juga yang namanya metode konservasi. Apa itu konservasi? Pelestarian. Apa? Ya, pelestarian flora dan fauna. Tujuannya biar apa? Oke. Ada berapa macam? Dua. Yang pertama ada metode in situ. Dan yang kedua ada metode ex situ. Kalau in situ itu berarti pelestariannya yang masih dilakukan di habitat aslinya. Contohnya ada apa? Taman nasional di Indonesia paling terkenal di mana? Akan kenal mungkin. Di mana? Taman Nasional Bodoh. Oke. Lalu ada hutan. Itu dari namanya itu udah hutan. Dilindungi. Ya, fungsinya adalah untuk melindungi flora yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua ada eksitu atau habitat buatan. Berarti kira-kira siapa yang membuat? Berarti dilakukannya di habitat asli atau bukan? Bukan. Contohnya biasanya di eksitu itu dibuat pemilih mungkin dengan habitat aslinya. Nah, kalau di taman safari apa kira-kira contohnya? Harimau kira-kira dibentuk seperti di kakinya nggak? Iya. Oke. Belum tanya? Oke. Apa ada yang bertanya? Jadi kan di metode konservasi ini udah ada in situ ya atau habitat asli. Kenapa memerlukan konservasi ex situ yang habitat buatan? Oke, ada tahu nggak kira-kira apa? Kenapa? Kenapa memerlukan konservasi ex situ padahal di konservasi udah ada konservasi in situ di habitat manusia? Ada yang tahu nggak? Ya, kenapa diperlukan si konservasi ex situ atau habitat buatan padahal udah ada yang asli? Tahu nggak kenapa? Karena konservasi itu digunakan untuk ini apa? Pariwisata. Segi yang lengkap ya? Apa? Ini lu? Halo, Galuh. Untuk agar ada manfaat ekonominya juga ibu. Wah. Oke.
ikut sistemnya belum? Cuman ngandelin tujuan di suatu ekonomi, tapi lupa lagi itu melestarikan lagi. Jadi bisa lama-lama bisa habis. Oke. Jadi enggak selalu nilai ekonomi flora dan fauna itu sejalan dengan yang namanya pelestarian lingkungan. Contohnya aja kayak apa namanya? Kalimantan tuh sawit kan punya nilai jual yang tinggi kan? Iya. Itu kalau lama-kelamaan dibebas habis, nggak dikelola dengan baik akan habis kan? Berarti secara tidak langsung ketika kita ingin memanfaatkan flora dan fauna untuk dijual, berarti harus dibagi di dua kelompok, ada kelompok flora sama kelompok fauna. Sebelah sana kelompok flora, sebelah sini kelompok fauna. Oke, jadi nanti sistemnya itu perwakilan dari kelompok kalian bagi ke depan. Oke, kalau udah maju nanti tweet. Oke, ya. Kelompok yang menang bisa menjawab pertanyaan. Kalau udah menang nanti kelompoknya jawab semua kan? Kalau udah jawab semua, tapi setiap orang itu jawab dikasih kesempatan 10 detik. Jadi kalau lewat dari 10 detik, skip. Ya. Oke. Ya, tiap orang hanya 10 detik untuk kesempatan menjawab. Itu yang perwakilan. Oh, perwakilan buat tweet. Ya. Jawab semuanya. Yang maju itu perwakilan tweet. Tapi kalau jawab semuanya, satu orang. Jadi kan dari kamu. Ya, saya cuma ada 6. Terima kasih Bu. Dua kali Bu. Tiga Bu. Kenapa? Ya. Oke, detik ya. 1, 2, 3. PK. Topografi. Ada nggak? Ada. Oke, jadi apa? Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dari mau? Iya boleh. Teman-teman berkantor. Jadi saya dari grup kedua ingin menyimpulkan dari pembicaraan tersebut. Nah,
Yang pertama tadi itu, nah jadi pertama itu tadi sempat mengulas tentang penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu tentang persebaran flora dan juga persebaran fauna. Persebaran flora itu ada terbagi menjadi 4, ada flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Kepulauan Walenggong, sama flora Papua, yes. Nah, terus juga persebaran fauna itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tuh ada yang bagian wilayah barat atau disebut sebagai apa sih itu namanya? Asiatis. Terus bagian tengah itu peralihan, bagian timur Australis. Nah, terus kan flora dan fauna Indonesia ini kan beragam ya. Jadinya tuh pastinya beragam terbagi jadi tersebar di berbagai wilayah. Nah itu pastinya ada penyebabnya dong. Nah yang menyebabkan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu disebabkan oleh pengaruh iklim, terus juga yang kedua itu dipengaruhi oleh topografi atau bentuk permukaan bumi. Terus yang ketiga itu disebabkan oleh bentuk tanah yang berbeda-beda setiap daerahnya, dan juga yang terakhir itu disebabkan oleh makhluk hidup. Nah makhluk hidup itu kan tadi ada penjelasan dari Bu Nisa. Itu tuh pertama manusia, karena manusia itu termasuk ke dalam yang bisa menyebabkan si penyebaran flora fauna di berbagai wilayah itu, karena manusia ini kan memiliki ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang signifikan lah. Nah itu bisa bisa memindahkan dari misalkan si hewan di kota A ke kota B untuk dibikin kayak contohnya itu kayak taman safari gitu. Nah kalau misalkan untuk hewan itu bisa contohnya itu kayak bisa melakukan penyerbukan. Contohnya itu kayak lebah kuku-kuku yang bisa membantu penyerbukan ke tumbuhan yang tumbuhan bunga. Nah itu. Terus selanjutnya itu ini metode konservasi. Metode konservasi itu adalah metode untuk pelestarian. Nah terbagi menjadi 2, ada yang situ, ada yang situ. Nah bedanya itu kita lihat dari awalnya. Kalau misalkan in berarti itu di dalam, sedangkan kalau X itu di luar. Nah kalau in situ contohnya kayak cagar alam, taman nasional, hutan lindung. Terus kalau misalkan X itu kan berada di luar dari habitatnya. Berarti contohnya kayak kebun binatang, taman hutan raya, dan juga taman safari. Nah gitu. Terima kasih. Berarti flora fauna penting nggak kira-kira buat kehidupan kita? Kira-kira kalian sebagai generasi muda apa yang harus dilakuin buat menjaga flora dan fauna? Melestarikan keseimbangan. Bisa dimulai dari hal kecil, yaitu seperti menanam pohon di rumah, buang sampah. Mungkin sekian pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dari sini nanti itu ada media yang kemarin kayak dari ini, dan selasanya baru ulangan.